Hai guys, welcome back to my video. Di video kali ini gue bakal ngebahas spoiler talk dari Korean drama yang baru gue kelarin, yaitu Move to Heaven. Gue bakal bahas ini, keseluruhan series ini menurut gue gimana dari kacamata seorang yang awam tentang film-film dan series seperti ini. Jadi buat kalian yang belum nonton dan gak mau kena spoiler, jangan nonton video ini. Oke guys? Oke, first of all gue mau summarize dulu mengenai keseluruhan series Move to Heaven ini. Jadi Move to Heaven ini memiliki pemeran utama diperankan oleh Tang Jun Sang, dan nama perannya di film ini adalah Sang Guru. Kemudian juga ada Lee Ji Hoon yang memerankan sebagai Sang Bu, ada Hong Sung Hee yang memerankan Yun Namu, dan juga ada ayahnya Guru diperankan oleh Ji Jin Hee, dan nama karakternya di series ini adalah Jong Woo. Basically, Guru dan ayahnya itu memiliki sebuah jasa yang menawarkan servisnya itu adalah untuk pemindahan atau membersihkan barang-barang peninggalan orang yang sudah meninggal gitu. Jadi buat keluarganya yang mungkin takut masuk ke dalam ruangannya, mungkin mayatnya di sana sudah 3 minggu dan membusuk jadi kotor gitu ya. Mayatnya of course diambil dulu oleh tim medis, kemudian barang-barangnya ini diambil oleh si Sang Guru dan ayahnya ini. Dan nama service mereka yaitu Move to Heaven. Basically, Move to Heaven. Sang Guru dan ayahnya ini memiliki ritual yang selalu mereka lakukan sebelum mereka melakukan pemindahan terakhir barang-barang dari mendiang orang yang meninggal ini. Mereka selalu doa dulu, mengangkat topi mereka, berdoa, istilahnya kayak supaya respect lah, pay respect kepada mendiang gitu. Mereka selalu sebutkan tanggal mereka wafat, dan mereka memperkenalkan diri mereka, kemudian mereka bilang bahwa oke, kita akan memproses pemindahan terakhirmu. Dan dibalik setiap pemindahan yang mereka lakukan ini, barang-barang itu menceritakan background dari orang yang meninggal tersebut. Bukan background, maksudnya kisah akhir dari orang yang meninggal itu. Mengapa orang itu meninggal, bahkan di episode yang ketiga mengenai pembunuhan itu, bahkan bukan ketiga, kayaknya keempat atau kelima, Sang Guru itu bahkan bisa membuka dalang dari pembunuhan yang terjadi di sebuah apartemen gitu. Karena antara kesaksian pelaku dan yang ternyata ada di CCTV itu berbeda, dan itu Sang Guru yang membukakan karena dia berhasil nemuin CCTV di kamera itu gitu loh, di kamar itu. Anyway, kemudian gak lama di series ini, di episode kedua atau ketiga, ayahnya Sang Guru ini meninggal. Nah, Sang Guru ini memang bukan anak yang normal, tapi dia memiliki sindrom apa gitu, gue lupa. Jadi dia tuh nggak bisa berekspresi, dia nggak bisa nangis, dia nggak bisa tertawa, dan tapi dia tuh jadi jenius banget, jadi pinter banget. Dia gampang menghafal hal yang dia baca and everything, dan dia gampang membuat analisa-analisa yang pada akhirnya menguak kisah-kisah di balik kematian dari orang-orang yang dia bersihin kamarnya gitu. Itu si Sang Guru. Jadi waktu ayahnya meninggal, Sang Guru ini benar-benar terpukul. Dia kaget, benar-benar kaget. Bahkan abunya mendiang sang ayah ini dia nggak mau kuburkan dulu. Dia mau keep dulu. Pokoknya dia masih menganggap ayahnya itu ada. Mereka juga punya ritual setiap pagi makan bareng. Jadi Sang Guru itu bahkan masakin untuk 2 makanan untuk menghormati ayahnya. Nah, Sang Guru ini punya sahabat baik namanya Yun Namu itu tadi. Yun Namu ini yang benar-benar menjaga Guru pasca meninggalnya sang ayah. Tapi ternyata yang jaga si Guru ini bukan cuma Yun Namu doang. Dia kedatangan si karakter utama lain yang bernama Sang Gu. Nah, Sang Gu ini adalah adik angkat dari ayahnya si Sang Guru yang baru bebas dari penjara karena sebuah kasus. Itulah, dia terlibat petinju underground gitu, dan dia melukai lawannya dan hampir mati waktu itu, makanya dia kemudian di penjara. Nah, Sang Gu sendiri punya background kisah yang luar biasa kompleks dan menarik juga gitu. Nah, Sang Gu ini sangat membenci ayahnya Sang Guru ini karena ada sebuah kisah lain gitu loh. Ini begitu kompleks ya, nanti gue bakal reveal satu persatu. Sang Guru juga pertamanya begitu berat hati untuk menjadi wali. Jadi wali itu dikasih probation dulu 3 bulan
untuk menjaga si sang guru ini. Dia pertama juga berat hati, jadi dia ngasal-ngasalan gitu, dia nggak suka pertama dengan sang guru. Nah, untuk menjadi wali itu, si sang guru ini juga diwajibkan untuk bekerja untuk move to heaven itu. Jadi setelah episode kedua dan ketiga itu, setelah ayah sang guru meninggal, ya kebanyakan petualangan si guru ini bersama-sama dengan sang guru ini, pamannya, dan juga Yun Namu. Dan dari episode ke episode, mereka selalu menceritakan hal yang baru. Ini yang gue sukain, karena gue itu nggak gitu suka series guys aslinya. Tapi karena series ini punya kisah yang berbeda-beda hampir dalam setiap episodenya, bukan yang menyambung-nyambung, itu yang bikin gue hook dengan film ini. Dan juga sebenarnya karena gue udah terlanjur kecemplung nonton series ini bareng cewek gue di episode keempat, jadi might as well I'm just gonna finish this series gitu. Yang paling gue suka dari Korean drama, gue tuh udah gak skeptik ya dengan Korean drama guys. Dulu gue memandang Korean drama itu cheesy, ya, gak mungkin menarik, gak mungkin bagus. Tapi setelah gue nonton Startup, salah satu Korean drama yang pertama kali gue finish, walaupun memang Startup gak sempurna pastinya, tapi yang menarik, yang selalu gue admire dari Korean drama itu dia selalu menceritakan kisahnya itu dengan begitu cantik dan elegannya. Dan setiap aspek di film itu, misalkan suatu hari karakternya melihat suatu barang kotak hitam gitu ya, nanti pasti ada ceritanya tuh kotak hitam itu apa gitu maksudnya. Dan kompleksitas yang dibangun tuh selalu luar biasa. Karakternya selalu unik dan sangat solid diperankan. Dan juga yang paling gue sukain adalah value yang ditanamkan di Korean drama itu begitu dalam gitu. Dan value yang ditanamkan di Move to Heaven ini tentang kemanusiaan gitu, tentang bagaimana ya setiap orang tuh punya kisah sendiri-sendiri. Kita nggak bisa judge. Bahkan orang yang mati bunuh diri pun mereka punya kisah. Kenapa mereka bisa sampai melakukan itu? Dan itu dalam gitu. Jadi overall, I really enjoy watching this whole series. Dari episode 1 sampai ke 5 itu lebih ke fokus pada Move to Heaven dan sang gurunya. Sedangkan episode 6 sampai 8 itu lebih fokus ke kisah masa lalunya si Sanggu. Kemudian 8 dan 9, 10 itu merangkum semuanya keduanya menjadi satu padu dan bertemu di titik tengah sampai akhirnya kita bisa bilang, oh gitu. Oh, itu ternyata kenapa Sanggu ini benci ayahnya sang guru. Oh, ternyata sang guru ini adalah anak adopsi. Ternyata sang guru pun sudah tahu. Dan itu benar-benar diceritakan dengan sangat cantiknya. Cuma memang ada yang satu sisi yang overuse dari Korean drama ini. Terlalu sering digunakan formula yang menurut gua jadinya, untung drama ini 10 episode ya guys ya. Lebih dari itu mungkin formula ini akan menjadi formula yang menjenuhkan. Apa itu? Yaitu formula itu loh. Kalau lu tahu ya guys ya, orang kalau di series Korean drama itu kan misalkan dia lagi capek, kemudian dia bingung mau ngapain gitu ya, udah stuck di satu scene. Kemudian dia tiba-tiba melihat, oh, ada figura nih. Fotonya si sang guru bersama ayahnya di sini. Kemudian nanti diceritakan apa itu kisahnya balik itu. Salah lagi pusing-pusing, oh, dia buka-buka laci. Ternyata ada kertas hasil diagnosa dokter yang mengatakan bahwa bla 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 bla. Nah, itu menurut gua overuse banget di film ini. Berulang kali kisah itu di-reveal atau diceritakan dengan cara yang sedemikian gitu. Gak masalah, tapi itu menurut gua jadi kayak penulisnya malas nulis gitu loh. Ini gimana ya cara reveal ceritanya? Udah biarin dia tiba-tiba lihat figura itu aja. Atau biarin dia tiba-tiba buka laci itu gitu. Kemudian kita reveal deh kisahnya. Nah, untungnya ya itu tadi cuma 10 episode, jadi belum sampai titik menjenuhkan, tapi gue udah mulai notice karena saking seringnya. Aduh, ini pasti nanti gini lagi, ini pasti gini lagi. Nah, kalau itu diberkelanjutkan pasti jadi sesuatu yang gampang ditebak gitu. Setiap karakter punya sisi fragile-nya masing-masing, hotspot-nya masing-masing, jadi nggak ada karakter yang overpowered atau terlalu sempurna. Bahkan sang guru pun yang dikenal jenius, dia juga punya sisi fragile-nya. Dia selalu ingin bisa berkomunikasi kembali dengan ayahnya, dan dia itu sampai iri di beberapa episode karena ada keluarga mendiang yang dia beresin rumahnya itu bisa bahkan berkomunikasi atau bisa paling nggak bertemu secara mimpi atau apa dengan orang yang meninggalkan mereka gitu. Tapi sang guru
belum bisa mencari itu, sampai akhirnya di akhir episode dia bisa mengikhlaskan itu. Nah yang paling menarik episode 10, gua rasa ini Move to Heaven bakal ada season 2-nya karena endingnya lumayan nanggung. Jadi sang guru itu diceritakan di situ, di scene terakhirnya dia lagi beres-beres mobil, kemudian datanglah seorang wanita yang meminta jasa, menanyakan pada dia, ini Move to Heaven bukan, gue perlu jasa lu nih, datang ke rumah gua atas nama si A gitu ya, atas nama si A gitu. Terus sang guru tanya, oke, orang yang meninggal boleh tahu nggak namanya siapa? Namanya juga si A. Terus dia bingung loh, nggak mungkin dong kamu request atas nama si A dan yang meninggal juga si A, nggak mungkin orang yang meninggal tuh request jasa kami gitu. Terus yang cewek ini bilang, ya karena si A itu aku dan aku tahu aku bakal meninggal. Well, interesting. Dan yang menarik, wanita itu di sekitarnya itu ada satu kupu-kupu putih yang terus terbang di sekitar wanita itu. Dan perlahan kamera kemudian reveal wajah dari wanita itu, dan ini menurut interpretasi gue ya, kayaknya sih guru jatuh cinta dengan wanita itu. Ya. Dan teori kedua gue, kupu-kupu putih itu melambangkan orang yang mau meninggal. Mungkin ini cuma teori gue guys ya. Mungkin sang guru ini akhirnya setelah begitu banyaknya drama dan segala circumstances yang terjadi pada dirinya, dia jadi kayak naik level gitu loh. Mungkin tiap kali dia melihat ada kupu-kupu putih di sekitar orang itu, mungkin antara itu kupu-kupu beneran atau itu cuma visualnya dia doang, mungkin itu adalah orang yang mau meninggal. Jadi dia kayak punya ability baru gitu untuk lihat, oh ini kayaknya orang ini mau meninggal gitu. Mungkin ya, kekuatan supernatural. Tapi itu cuma teori gue doang. Anyway, overall akhirnya berakhir dengan happy ending, dan si Sang-gu setelah masa 3 bulan probation, walaupun dia dinyatakan tidak layak untuk meneruskan menjadi wali sang guru oleh lawyer ayahnya itu ya, tapi oleh sang guru sendiri, dia bilang ke lawyer ayahnya itu kalau dia mau pamannya untuk terus menjadi walinya. Nah, itu membuat pamannya menangis. Nah, ini juga karakter yang menarik sih, si Sang-gu ini. Karakter yang cuek, keras, dan kelihatannya kayak nggak punya empati itu, padahal dia sangat-sangat fragile sendiri. Dan dia punya background cerita yang begitu kompleks juga. Mungkin kalau gue ceritain sini ya bakal panjang banget. Intinya bahwa dia masuk penjara itu karena dia berkelahi dengan anak didiknya sendiri yang dia itu nggak tahu sebenarnya dia itu dijebak gitu loh guys. Dan dia disuruh bos yang hire dia petinju itu, seorang perempuan gitu bosnya, mafia gitu loh. Bosnya minta untuk mengalahkan musuhnya ini di ronde yang ke-7 gitu. Nah di ronde ke-7 otomatis Sang-gu harus bisa mengalahkan anak didiknya ini. Mudah buat dia untuk mengalahkannya gitu loh, tapi dia nggak mau melukai anak ini aslinya. Tapi anak ini terus bangkit dan hajar balik si Sang-gu ini. Akhirnya Sang-gu terpaksa tonjok dia sekali. Nah jatuh, kepalanya ini terbentur dengan keras ke lantai gitu, ke aspal. Akhirnya membuat anak ini koma, dan at the end anak ini meninggal. Itu membuat sang guru benar-benar terpukul gitu, benar-benar terpukul. Nah sisi fragile-nya mulai kelihatan dari sana sih, sisi fragile dan empatinya si Sang-gu ini mulai kelihatan dari titik itu. Dan Sang-gu bukan tipikal orang yang benar-benar menunjukkan care-nya, tapi kelihatan dari banyak peristiwa dia pada akhirnya empati juga dengan si sang guru ini, empati juga dengan keponakannya ini, dan akhirnya mereka menjadi semakin dekat dan jadi dinamis yang luar biasa. Bahkan ketika menjalankan tugas terakhirnya di episode di series ini ya, Move to Heaven, membersihkan kamar seorang anak yang meninggal karena jantung gitu ya, mau bertemu ibunya, si Sang-gu udah punya peran yang penting di series itu, maksudnya di case itu. Karena sebelumnya itu case sebelumnya si Sang-gu itu mau cuek aja, udah gue tunggu depannya lah, gue bersih yang gampang aja lah, kayak gitu lah. Dan itu nyata banget progressingnya setiap karakter. Juga Yunamu yang benar-benar cukup naif ya, dan memandang si Sang-gu ini sebelah mata selalu. Akhirnya dia bisa terbuka bahwa oh pamannya guru ini ternyata baik kok gitu. So a lot of things happen
dan diceritakan dengan tidak tergesa-gesa, takes time, punya pace yang lambat sih memang Korean drama ini, tapi menurut gua patut untuk kalian habisin dan kalian ikutin dari awal sampai akhir. Keren banget, penulisan yang cakep, cuma itu tadi ada yang overuse. Overall mungkin kalau 1-10 gue kasih nilai series ini 8, a solid 8. It's really good with value, good characters, solid writing, amazing, good job. Mungkin gue bakal mulai membuka diri gue menonton Korean drama yang lain, tapi ya banyak orang suruh gue nonton Vincenzo, tapi 20 episode guys, ya ampun capek sekali. Anyway, itulah tadi my thoughts on this series. Gimana buat kalian? Buat kalian yang udah nonton silahkan komen di bawah. Kalian suka nggak dengan series ini dan apa pendapat kalian mengenai series ini? Thank you guys for watching. I'll see you guys in the next video. God bless you and bye bye.